Daerah pesisir bisa dibilang daerah yang istimewa karena memiliki banyak potensi pada sektor perikanan serta kelautan. Dan Muara Badak yang terkenal dengan wisata pantainya merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang memiliki bentang pesisir cukup panjang. Namun, tak banyak orang tahu jika ternyata Muara Badak juga memiliki potensi terumbu karang yang tidak kalah menarik dari tempat lain. Selain menjanjikan di sektor pariwisata, tentunya terumbu karang juga memiliki peranan besar pada habitat spesies laut yang ada dan sudah seharusnya diperhatikan secara berkala. Namun, apakah pengembangannya sudah maksimal? Lalu bagaimana dengan pemerintah setempat? Halo pemirsa, bertemu bersama saya Ninda Marsika dan saat ini saya sedang berada di kawasan pesisir Muara Badak. Dan seperti yang Anda bisa lihat, kawasan ini cukup cantik karena dikelola dengan baik oleh pemiliknya dan tentunya juga memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan. Oleh karena itu saya ingin menggali lebih dalam lagi potensi apa aja sih yang bisa dihasilkan dari daerah sekitar sini. Dan untuk itu saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Mansur selaku ketua dari Pokmaswas Bina Lestari. Oke, selamat siang Bapak. Selamat siang. Kita tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker karena mengikuti arahan dari pemerintah juga Pak ya. Baik. Pak, saya kepengen tahu nih Pak. Pokmaswas Bina Lestari itu sebenarnya apa sih Pak? Nah, Pokmaswas Bina Lestari ini adalah kelompok masyarakat pengawas yang membidangi sumber daya kelautan dan perikanan. Baik. Di mana kelompok ini dibentuk adalah untuk membantu pemerintah dalam hal mengatasi illegal fishing yang marak sekali dulunya terjadi di pesisir Muara Badak ini. Nah, salah satunya itu. Baik, kalau untuk tugas atau pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pokmaswas ini sebenarnya apa aja Pak ya? Tugas atau tupoksi daripada Pokmaswas ini adalah ikut mengawasi pelaku-pelaku illegal fishing yang khususnya yang berada di pesisir laut Muara Badak ini. Baik. Kalau untuk sejarahnya Pak mungkin bisa dijelaskan juga sejarah terbentuknya dari Pokmaswas ini begitu. Jadi saya jelaskan. Boleh kita mungkin sambil jalan Pak ya? Ya. Sambil menikmati pemandangan juga. Jadi dibentuknya itu tadi adalah melihat banyaknya terumbu karang yang rusak di laut, kemudian banyaknya illegal fishing berkeliaran. Baik. Sehingga itulah Dinas Kabupaten Kutai Kartanegara itu membentuk di beberapa desa di pesisir, bahkan di Hulu Mahakam itu dibentuk selaku Pokmaswas. Tapi yang aktif hanya berapa saja yang ada di Kukar ini, termasuk kami Pokmas yang ada di Muara Badak dan Marangkayu. Jadi di kawasan Kukar sendiri itu Pokmaswas cuma ada 2. Artinya yang untuk pesisir, tapi sampai ke Hulu Mahakam itu ada banyak Pak ada ya. banyak. Oh baik. Setiap desa. Kalau untuk sekretariatnya mungkin Pak ada di mana? Kalau sekretariat kami ada di Dermaga Nelayan di Pangempang. Oh begitu. Nah, ada. Nah, tadi tugas-tugasnya juga sudah dijelaskan Pak ya. Kalau mungkin beberapa orang yang tergabung dalam Pokmaswas Bina Lestari ini ada berapa orang? Untuk saat ini yang tergabung itu adalah 15 orang, tapi tidak menutup kemungkinan banyak sekali yang menggabungkan diri, dalam arti pegiat-pegiat di laut atau nelayan-nelayan itu adalah salah satu dari anggota Pokmas juga. Baik, seperti itu. Kalau misalkan nih Pak, ini kan tadi Bapak sempat bahas banyak yang ingin bergabung. Nah, kalau cara untuk bergabungnya mungkin seperti apa Pak? Ya, salah satunya adalah mereka punya jiwa kepedulian terhadap lingkungan,
kemudian dia ingin ikut menjaga. Nah itu cara mereka bekerja, yaitu tadi ketika melihat adanya illegal fishing, dia melaporkan kepada kami dan kami meneruskannya, melaporkan kepada aparat yang terkait dengan yang ada di laut. Baik, kalau begitu mungkin cukup mudah sekali ya untuk bergabungnya tanpa ada syarat-syarat khusus, yang penting punya kepedulian Pak ya. Baik, kalau begitu kita tunda dulu Pak, kita tahan dulu karena kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Ini menjelang tahun baru harga ikan mahal Pak Mahmud, semua orang. Mana suratmu? Siupnya baru datang kali. Dan itu aja. Jawab yang benar, saya sedang mencari rezeki untuk anak istri di laut salah tempat. Baik pemirsa, masih bersama Pak Mansur di sini dan kita lanjutin nih Pak ya obrolan yang tadi sempat terputus. Jadi Pak, Pokmaswas ini merupakan lembaga yang terbentuk dari inisiatif masyarakat atau pemerintah? Jadi Pokmaswas ini terbentuk atas inisiatif pemerintah. Kebetulan Pokmas ini kami dibentuk itu pada tahun 2007. Kemudian baru bisa aktif setelah 2013 sampai sekarang. Nah, kenapa tuh Pak? Kan sudah mulai terbentuk dari 2007. Kenapa mulai aktifnya di tahun 2013 itu tadi? Karena itu tadi kami masih dalam tahap belajar seperti apa sih Pokmas ini cara kerjanya. Ternyata Pokmas itu cara kerjanya adalah di samping bergiat di laut itu sudah bisa dikatakan kerja, salah satunya pemantauan. Nah itu. Kemudian dari hasil yang ada kami laporkan secara bulanan, itu laporan secara tertulis kepada dinas terkait, yaitu barangkali. Oh baik. Kalau untuk selama ini Pak, apakah ada bantuan yang diberikan oleh pemerintah? Ada. Adapun alat-alat terbentuknya awal itu ada satu buah unit alat sarana transportasi speedboat. Nah itulah yang sering dilakukan patroli kemana-mana. Dan 2017 tadi itu ada bantuan kapal dari dinas DKP provinsi. Baik. Nah kalau untuk aktifnya tadi dari tahun 2013 Pak ya, sampai sekarang. Nah selama itu temuan-temuan apa saja yang sudah ditemukan oleh Pokmaswas Bina Lestari ini? Ya, salah satunya temuannya adalah illegal fishingnya berupa bom ikan. Terus ada juga penggunaan troll. Nah itu hanya dua ini saja yang kami punya PR besar. Bagaimana caranya mengikis sedikit demi sedikit sehingga hal itu bisa ditiadakan. Nah, kalau kasus terbaru ini apakah ada temuan terbaru Pak? Alhamdulillah untuk terakhir ini sudah tidak ada lagi,
yang beroperasi di dalam jangkauan kita. Mungkin saja itu ada, tapi sudah tidak ada di sekitar wilayah pemantauan kami. Baik, betul. Nah, kalau saya dengar di sini tuh katanya potensi terumbu karangnya tuh lumayan ya Pak. Gimana nih? Apakah sudah bisa dijadikan objek wisata seperti itu? Siap. Jadi kami juga selama ini mengambil data dan data-data terumbu karang di laut itu bersama dengan Universitas Mula Warman. Baik. Itu kemudian teman-teman kami memetakan ada berapa terumbu karang, dan spot terumbu karang yang sudah kami plot atau sudah kami buat data itu ada 13 yang menjadi ikon yang barangkali tidak kalah dengan Derawan. Itu ada 7 spot. Oh, lumayan Pak ya. Iya. Dan itu kalau memang pemerintah bisa, dia ini bisa menjadikan adalah potensi wisata bawah laut. Ya. Selama ini cuma teman-teman yang datang itu berkisar dari Bontang, Tenggarong, Samarinda, dan Balikpapan itu sering sekali menyelam di sini. Bahkan dari ibu-ibu dari Polda pun tidak ketinggalan, dia sering sekali sudah ke sini. Bahkan Bupati Bapak kami Edi Damansa sudah 2 kali juga kami buat nyelam di sini. Nah, itu rencananya kami akan membuat suatu sejenis pengoperasian itu 600.000 per orang. Dia cuma tinggal bawa diri, kemudian alat kami siapkan, dan salah satu persyaratannya adalah harus ada sertifikasinya. Oh begitu. Baru boleh. Jadi kalau misalkan saya nih nggak bisa berenang nih Pak, nggak bisa berenang, tidak punya sertifikasi, itu bagaimana Pak? Apakah mungkin dari Pokmaswas juga menyediakan pelatihan seperti itu? Untuk yang kami pernah lakukan ini saat ini adalah memang kami menerima orang-orang yang sudah bersertifikasi. Kemudian adapun yang belum, ya kami bisa kasih pengamanan seperti life jacket. Kemudian hanya sebatas snorkeling saja. Snorkeling saja, tidak boleh diving Pak ya. Jadi cukup menarik ya, sampai banyak sekali peminat yang datang untuk menikmati objek wisata terumbu karang tadi. Nah, buat pemirsa di rumah mungkin penasaran, bisa nanti kita lanjutin lagi Pak ya obrolan kita, tapi jangan kemana-mana, tetap standby di iNews Tenggarong.
Baik pemirsa, masih bersama saya Ninda Marsika dan juga Pak Mansur. Baik Pak, kita lanjutkan kembali obrolan yang sedang terputus tadi. Dan jadi nih Pak, kita kan sudah membahas tentang objek wisata terumbu karang tadi Pak ya. Iya. Sempat disinggung juga tadi kan Bapak sendiri yang mendampingi Pak ya, betul? Iya, betul. Nah, kalau misalkan ada pemirsa di rumah yang tertarik ingin menikmati objek wisata terumbu karang itu bisa langsung ke pantai Paritalopi ini Pak ya? Siap, benar. Betul. Jadi langsung bagaimana tuh? Misalkan pemirsa langsung datang ke sini, kemudian Dia pingin snorkeling atau nyelam bisa langsung. Cuma minimal kami punya batas ketika mau melakukan selam itu mungkin batasnya 5 orang baru kita bisa bergiat. Oh, begitu. Jadi kalau misalkan di bawah 5 orang itu belum bisa Pak ya? Belum bisa karena alatnya yang kami keluarkan itu ya memang kami punya juga instruktur, kemudian yang membantu mendampingi itu adalah instruktur teman kami dari Unmul. Nah itu salah satu guide juga badinya mereka. Baik. Kalau misalkan pengen nih Pak datang ke sini untuk melakukan kegiatan itu, apakah harus membuat janji terlebih dahulu atau langsung datang aja ke sini? Harus ada janji dulu. Janji dulu Pak ya, Iya. Baik. Janji dulu, kemudian nanti aturkan waktu, cuaca dan sebagainya kami tentukan, itu baru kami buat list. Baik, seperti itu buat pemirsa di rumah mungkin yang tertarik. Jadi harus buat janji dulu. Kita tampilkan ya nomor kontaknya di bawah sini Pak. Iya, Pak. Siap-siap Bapak habis ini terima banyak pesanan Pak ya. Amin. Oke, setelah itu tadi kan kita sudah bahas juga kalau untuk tupoksi dari Pokmaswas ini kan hampir sama nih Pak seperti Polaroid ya Pak ya. Polaroid. Iya, Polaroid. Mohon maaf Pak. Seperti itu. Jadi hampir sama tapi dalam skala yang lebih kecil. Iya. Nah, kalau di Muara Badak sendiri Pak, apakah ada yang bertugas? Nah, kebetulan untuk petugas daripada Polaroid itu tidak ada dari Muara Badak, tapi yang sering membantu kami adalah Polaroid dari Bontang. Dari Bontang. Karena mungkin posisinya lebih dekat dari sini daripada dari Samarinda. Kemudian adapun yang petugas yang kedua di sini adanya pos angkatan laut yang saat ini keberadaannya ada di Kampung Pangempang itu. Nah itu yang ada. Terus kalau masalah tupoksi Pokmas untuk menangkap pelaku ilegal itu tidak ada hak. Jadi Pokmas ini hanya melaporkan kegiatan yang dilihat, nanti petugas yang akan menindaklanjuti seperti itu. Jadi Pokmaswas ini hanya mengawasi dan melaporkan Pak ya. Nanti ditindaklanjuti oleh Polairut terdekat lah, gitu. Menurut Bapak nih sebagai masyarakat, apakah perlu ada Polairut yang bertugas di kawasan pesisir Muara Badak ini Pak? Perlu sekali. Dalam arti makin banyak aparat yang bertugas di sini atau instansi-instansi kayak Polairut itu ya makin bagus, sehingga para pelaku illegal fishing tadi itu akan pelan-pelan akan menghilang sendiri. Nah kalau untuk bentuk pengaduannya sendiri itu gimana Pak? Saya penasaran nih, karena kan ini kan termasuk daerah Kukar Pak ya, tapi yang menindaklanjuti malah di daerah Bontang begitu. SOP pengerjaannya seperti apa tuh Pak? Nah yang seperti kami kan buta yang namanya di mana itu bertugas aparat apa dan sebagainya. Ya selama ini ketika ada illegal fishing ya biasanya kami kontak aja Polair dari Bontang. Udah lama kemudian dia datang. Nah, kemudian selain itu juga ya dengan adanya pos angkatan laut di sini itu juga banyak membantu salah satunya. Nah itu jadi makin banyak itu sebenarnya makin bagus. Baik, untuk membantu mengawasi juga tentunya Pak ya. Baik, kalau gitu kita tahan lagi sebentar lagi karena kita akan melihat dulu beberapa yang akan lewat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di iNews Tenggarong.
Mari Pak, kita lanjut berjalan. Balik lagi pemirsa, kita langsung lanjutkan pembicaraan kita dengan Pak Mansur. Baik, lanjut lagi nih Pak ya. Ya, Untuk kronologi pelaporannya itu seperti apa nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi kan mungkin yang saya lihat nih Pak ya, pos mas-mas ini kan seperti agen rahasia seperti itu ya kan, tidak terlihat tapi ada bentuk pengawasan yang dilakukan. Nah, mungkin kita bisa bagi ke teman-teman di rumah, pemirsa di rumah juga bagaimana untuk kronologi pelaporan yang telah dibuat. oh ya, jadi teman-teman kami yang bergiat di laut atau nelayan-nelayan yang bergiat di laut itu adalah teman-teman kami juga. Mereka itu melaporkan ketika melihat kegiatan yang berupa ilegal. Jadi anggota Pokmasas ini adalah semua unsur dari nelayan yang ada, itu juga orangnya. Cuma mereka kami rahasiakan dalam arti menjaga dari intimidasi yang ada. Nah itu. Baik. Mari Pak, sambil kita jalan ke depan. Dan untuk jam kerjanya sendiri nih Pak, mungkin adakah pemberlakuan khusus seperti mungkin dari Sabtu sampai dari Senin sampai Minggu mungkin, atau ada jam-jam khusus nih yang Bapak atur untuk teman-teman yang lain? Tidak ada. Tidak ada Pak ya? Tidak ada, dalam arti itu saja dia ketika setiap hari dia ke laut, dia menemukan apa-apa, dia laporkan dan kami tindak lanjuti laporan mereka kepada petugas terkait. Nah, itu saja. Mari Pak. Oke, kita lanjutkan lagi nih Pak ya. Untuk kendala apa aja nih kendala yang sudah Bapak hadapi selama bertugas? Kendalanya macam-macam, intimidasi dari orang-orang. Baik. Tapi itu adalah suatu cerita yang bagi saya adalah cerita yang sangat menarik. Dan seperti apa tuh Pak? Kayaknya ceritanya itu dengan keadaan seperti ini kita mampu belajar bagaimana merubah pola pikir masyarakat tadi dari yang negatif kemudian pelan-pelan merubah menjadi positif. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada orang-orang yang sudah banyak membantu dalam hal program kami. Ya, salah satunya adalah yang banyak membantu itu PLN dari Samarinda itu yang rutinitas membantu transplantasi setiap tahunnya sampai saat ini. Yang kedua dari provinsi juga ada transplantasi dan membuat apartemen ikan. Ada juga dari perusahaan di sini Paiko pada saat itu kemudian menjadi PSIS itu membantu juga di sana, sehingga transplantasi yang kami floating itu adalah menjadi sebuah daerah konservasi yang kami rawat saat ini. Baik, seperti itu. Iya. Kalau untuk rencana ke depan nih, Bapak dan teman-teman mungkin akan membuat apa, terobosan baru apa lagi nih Pak? Ya, kami terus menciptakan suatu inovasi dan selain penghijauan mangrove yang sudah juga kami laksanakan, yang terakhir ini kami akan membuat program konservasi penyu dan masih dalam tahap kami diskusikan sama teman-teman yang ada. Karena banyak sekali penyu naik ke sini, telur dan sebagainya, tapi tidak bisa bertahan karena adanya hama babi tadi yang ini. Mungkin itu yang perlu kita pikirkan sehingga bagaimana bisa bertahan. Baik, nah untuk harapannya nih Pak, harapan Bapak untuk warga sekitar maupun ke nelayan yang mungkin tanda kutip masih nakal nih Pak ya dalam menangkap ikan, mungkin seperti apa nih harapan ke depannya Pak? Ya, harapan ke depannya kami akan mencoba menciptakan peluang-peluang usaha bagi mereka
supaya jauh dari illegal fishing. Salah satu teman-teman kami yang dulunya illegal fishingnya tinggi, dia menggunakan troll, tapi saat ini sudah berubah menjadi jasa pemancingan. Jadi dia memasang rumpon atau apartemen ikan, kemudian disewa orang untuk mancing. Dalam satu hari itu 800 sampai 1 juta sehari. Nah, lebih besar hasil mereka itu daripada nerol. Nah, itu betul. Jadi ladang usaha juga, Pak ya. ladang usaha. Nah, kalau untuk harapan kepada pemerintah nih, Pak, apakah ada? Harapan kami secara pemerintah itu paling tidak sarana seperti kapal fiber kami sangat butuhkan. Kenapa fiber? Karena itu hanya butuh perawatan saja, tidak hancur sama dengan perahu biasa. Nah, kemudian alat-alat selam supaya kami bisa bergiat lagi, menambah volume yang ada, sehingga transplantasi bisa kami transplantasi semua yang rusak-rusak yang ada di karang. Nah, baik pemirsa di rumah, jadi untuk menjaga kelestarian terumbu karang tadi bukan cuman tugas dari pemancur dan teman-teman tentunya Pak ya, tapi juga kewajiban untuk seluruh masyarakat agar keterlestariannya juga tetap terjaga. Baik Pak Mansur, sebenarnya saya masih banyak yang saya ingin tanyakan Pak ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi kita cukup sampai di sini Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit Pak ya, tetap jaga kesehatan, semoga sehat selalu. Mari Pak. Baik, pemirsa di rumah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Nida Marsika pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.